Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Anggrayani dengan NIM 12020202124 akan menjelaskan materi mengenai teori belajar secara behavioristik. Pengertian belajar menurut teori ini adalah teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Jadi teori ini mengedepankan bahwa jika siswa itu mengalami perubahan saat dia setelah belajar, berarti dia itu belajar dengan baik. Tapi jika ia setelah belajar tidak mengalami perubahan, maka dalam proses pembelajarannya itu dia kurang baik. Nah, terjadinya proses perubahan tingkah laku siswa ini disebabkan oleh adanya stimulus dan respon. Nah, stimulus ini adalah seperti kegiatan yang menghasilkan respon gitu. Jadi kayak misalkan guru nanya gitu. Nah, muridnya itu langsung menjawab. Itu tuh kayak stimulus lagi gitu. Dan bisa dikatakan ia itu menerapkan teori belajar behavioristik. Nah, contoh lain dari perubahan tingkah laku ini misalnya ada seorang anak yang belajar penghitungan dan perkalian. Dalam proses belajarnya, dia mengalami proses belajar yang cukup banyak usahanya gitu. Tapi saat dia dites, dia tidak bisa. Nah, menurut teori behavioristik, hal itu belum menunjukkan bahwa si anak dapat dikatakan belajar. Nah, dalam faktor ini yang paling terpenting itu adalah input atau masukan ya. Jadi misalkan guru itu ceramah. Jadi kebanyakan dari teori ini adalah guru yang berperan gitu, siswa yang mendengarkan, jadi siswa ini kurang aktif. Selain itu ada faktor lain yakni penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat respon. Jika penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga penguatan dikurangi, respon akan tetap dikuatkan. Misalnya jika peserta didik diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan lebih giat belajarnya. Positif reinforcement. Apabila tugas-tugas dikurangi, justru akan meningkatkan aktivitas belajarnya. Jadi dia semakin berusaha untuk meskipun gak diajarin, tapi dia akan terus mencoba gitu. Apabila tugas, jadi penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan dan dihilangkan untuk memungkinkan mendapatkan respon. Untuk selanjutnya pemaparan materi oleh saudara. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni mengenai kekurangan dan kelebihan dari teori behaviorisme. Kita itu harus tahu apa sih kelebihan dari teori behaviorisme. Yakni yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat pengakuan negatif. Dan selanjutnya melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Jadi continue, terus menerus. Lalu kita harus tahu apa kekurangan dari teori behaviorisme. Yang pertama, ada sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan teori ini. Dan yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Mutawakil, kelas PAI 4D dengan NIM 12020202109. Di sini saya akan menjelaskan sistem penggunaan dari teori behavioristik. Yang pertama, ada guru hendaknya memilih jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik agar dapat memberikan respon yang diharapkan.
2. Guru hendaknya menentukan jenis respon yang harus dimunculkan oleh peserta didik. 3. Guru perlu memberikan reward yang tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. 4. Guru hendaknya segera memberikan umpan balik secara langsung sehingga si belajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau belum. Selanjutnya ada metode yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran antara lain ceramah, demonstrasi, di mana aktivitas ada pada guru sedangkan peserta didik pasif menerima sesuai dengan yang diberikan guru. Yang pertama ada meningkatkan perilaku yang diinginkan. Memilih penguatan yang efektif, guru harus mampu menemukan penguatan mana yang berhasil paling baik untuk setiap peserta didiknya, yaitu memberikan setiap individu dalam menggunakan penguatan tertentu. Selanjutnya membuat penguat menjadi bergantung pada tepat waktu agar penguat efektif. Guru harus memberikan penguat secara tepat waktu dan segera mungkin setelah anak menampilkan perilaku tersebut. Selanjutnya yang kedua mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan guru mengurangi perilaku peserta didik yang tidak diinginkan. Yang pertama ada gunakan penguatan diferensial. Penguatan diferensial, guru memperkuat perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anak tersebut. Yang kedua, gunakan penguatan diferensial tanpa disengaja. Guru memberikan penguatan positif yang justru membuat perilaku peserta didik yang tidak diharapkan semakin terpelihara. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.